Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video ini saya akan bagikan resep kue tradisional ongol-ongol. Ongol-ongol akhir-akhir ini lagi viral ya. Selain ongol-ongol gula merah, ada juga ongol-ongol singkong dan ongol-ongol pandan. Yuk simak cara buat ongol-ongol anti gagal di video ini, karena resepnya simple banget. Ongol-ongol yang dihasilkan pun ongol-ongol yang lembut dan kenyal. Langsung saja yuk kita masuk resep yang pertama. Siapkan 100 gram kelapa parut, beri 1 sendok teh garam dan beberapa daun pandan, kemudian aduk hingga tercampur rata, kukus selama 10 menit. Angkat, kemudian sisihkan. Lalu ada 250 gram gula merah yang udah disisir, 1 sendok teh garam, beri beberapa daun pandan, kemudian tambahkan 2,5 gelas belimbing air atau setara dengan 450 ml, aduk rata, beri 1 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk hingga mendidih, kemudian kalau udah mendidih matikan, angkat dan tunggu dingin. Siapkan 250 gram tepung tapioka, 250 ml santan, kemudian aduk hingga agak menyatu tapioka dan santannya, kemudian disaring dan tambahkan dengan larutan gula merah yang posisinya udah dingin tadi ya. Beri 1 sendok teh minyak goreng, kemudian aduk hingga tercampur rata, dan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian, jadi saya akan mengukusnya menjadi 3 sesi. Siapkan loyang yang sebelumnya udah diolesin dengan minyak agar nanti melepasnya gampang. Ongol-ongolnya saya pakai loyang 20 x 10 x 7 dan saya masukkan 1 bagian dari adonan ini. Saya kukus 10 menit. Kemudian setelah teksturnya matang, nah kalau kayak gini belum matang ya teman-teman, perlu dikukus lagi. Nah kalau benar-benar udah matang, saya akan tambahkan larutan yang kedua. Kemudian saya akan kukus lagi selama 10 menit. Kalau udah matang, yang terakhir kita tambahkan dan kukus selama 30 menit. Kalau udah matang, angkat dan biarkan selama 4 jam hingga benar-benar dingin ya teksturnya, baru boleh kita sisir pinggirannya menggunakan spatula seperti ini. Usahakan menggunakan spatula ya, karena lebih mudah daripada menggunakan pisau. Jangan lupa untuk dibalik, tapi kalau mau pakai pisau boleh dilapisi dulu dengan plastik. Potong-potong sesuai selera ya teman-teman. Saya akan potong menjadi 2 bagian, kemudian saya potong lagi per bagiannya ini menjadi 4 bagian. Kalau mau dijual mungkin teman-teman bisa lebih kecil potongannya begitu ya. Jangan lupa untuk diolesin dengan atau ditaburi dengan kelapa parut, baru nanti bisa dikemas. Ini hasilnya benar-benar enak, kenyal, rasanya pas manisnya, dan yang pastinya santannya kerasa banget. Kalau teman-teman ngikutin potongan saya, ini jadi kurang lebih 16 bagian. Taburi dengan kelapa parut dan ongol-ongol gula merahnya siap disajikan. Kita lanjut ke adonan yang kedua, yaitu ongol-ongol pandan. Siapkan 3 lembar daun pandan, cuci kemudian potong-potong. Tambahkan 3/4 gelas belimbing santan atau 1,75 belimbing santan, kemudian 1 gelas belimbing tapioka, 3/4 gelas belimbing gula pasir, dan 1/4 gelas belimbing air. Semuanya di blender, ditambahkan 3 sendok makan tepung ketan. Kurang lebih seperti ini hasilnya setelah di blender. Jangan lupa untuk disaring ya. Setelah disaring, baru kita tambahkan dengan garam agar rasanya balance ya, manis dan asinnya. Untuk garamnya saya pakai 1/4 sendok makan garam, dan agar warnanya lebih hijau saya tambahkan 3 tetes pewarna hijau, atau bisa diganti dengan pasta pandan juga boleh ya. Aduk hingga tercampur rata, kemudian siapkan loyang kecil seperti yang punya saya ini, dan jangan lupa diolesin dengan minyak. Lakukan sampai selesai, kemudian kukus. Nah kalau ini kukusnya nggak butuh waktu terlalu lama, 25 menit udah cukup. Ini nggak perlu lama-lama kayak tadi bikin ongol-ongol gula merah ya, ini cukup 25 menit aja. Kalau udah dingin, teman-teman bisa lepas dengan cara disisipkan lidi begitu ya, dan taburi dengan kelapa parut. Untuk resep kelapa parutnya nggak saya cantumin lagi karena kurang lebih sama ya, untuk mempersingkat waktu aja. Teman-teman bisa contoh kelapa parutnya di ongol-ongol gula merah sebelumnya.
Walaupun ini menggunakan metode all in one atau metode sekaligus langsung di blender, tapi hasilnya tetap enak dan rasanya gurih santan. Kita lanjut ke adonan yang terakhir, yaitu ongol-ongol singkong. Ini juga nggak kalah enak ya. Yang pertama, siapkan 500 gram singkong parut. Ini singkongnya nggak saya peras ya, jadi masih ada kandungan airnya. Kalau mau diperas monggo silahkan. Kemudian tambahkan 1 gelas belimbing santan kekentalan sedang. Tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ada vanili cair agar rasanya lebih wangi. Vanilinya saya pakai 3/4 sendok teh vanili cair. Tambahkan 1 sendok makan agar-agar tanpa rasa yang plain ya. Dan 8 sendok makan gula pasir atau setara dengan 110 gram gula pasir. Kemudian setelah semua bahan masuk, jangan lupa untuk diaduk hingga tercampur rata. Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang satu bagian saya biarkan utuh warnanya, dan yang dua akan saya beri pewarna. Masing-masing 3 tetes pewarna kuning. Kemudian yang satu lagi saya beri 3 tetes pewarna hijau. Boleh warnanya nggak harus sama dengan saya. Kalau misalkan ada yang merah, boleh merah, coklat boleh coklat. Siapkan loyang, yang pasti loyangnya harus diolesin dengan minyak ya. Saya masukkan yang warna hijau terlebih dahulu. Ini saya akan kukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah matang, kita timpa dengan adonan yang berwarna putih atau yang original. Kukus kembali kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit dikukus dan matang, baru masukkan yang berwarna kuning, dan ini lebih lama, yaitu 25-30 menit, sama dengan kita bikin ongol-ongol gula merah tadi ya. Jadi lapisan yang terakhir itu pasti lebih lama. Angkat setelah matang. Seperti ongol-ongol yang lainnya, ini harus dalam keadaan dingin baru bisa dilepas ya teman-teman. Balik dengan hati-hati. Kemudian kita sajikan dengan kelapa parut yang udah dikukus. Untuk resep kelapa parutnya nggak saya tampilkan, teman-teman contoh aja yang ongol-ongol gula merah, atau dimakan begini aja sebenarnya udah enak. Demikian 3 resep ongol-ongol yang lagi viral, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.